Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Wa ba'du faqad qala al-imamul muallif Al-Alimul Allama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wasalisu amilun, adapun mustahik zakat yang ketiga yaitu amil, petugas zakat. Betul ya? Halaman berapa? 41. Kasain ya'malu fi akhdhiha min arbabil amwal. Contohnya seperti pengepul zakat, ya'malu yang bertugas oleh sain fi akhdhiha pada mengambil zakat, min arbabil mali daripada orang-orang yang mempunyai harta, wa katibin dan pencatat, yaktubu ma a'tahu arbabuha yang menulis oleh katib akan apa yang diberikan oleh si empunya zakat, si empunya harta. Wa qasimin dan tukang bagi, yaqsimuha alal mustahiqina yang membagi-bagi oleh qasim akan zakat, alal mustahiqina atas para mustahiq. Wa hasyirin dan orang yang mengumpulkan, yajma'ul malaka yang mengumpulkan oleh hasyir akan orang-orang yang memiliki harta, au dhawis sahmani atau orang yang memiliki bagian. La qadin wa walin, bukan qadi, wa walin dan wali pejabat. Warabi'u al-mu'allafatu, kita bedah dulu kali ya. Jamaah sekalian yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kajian kita pada materi inti rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Kalau ngomong zakat, ada barang yang dizakati, ada benda zakatnya, ada orang yang membayar zakatnya, dan ada mustahiknya. Itulah zakat. Zakat ini sempit larinya, berbeda dengan infak dan berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah jauh lebih umum, non muslim boleh dibagi, ayam aja boleh kita bagi, anjing kita bagi, orang kaya kita bagi boleh. Sedekah. Kalau infak mengecil keluarga, nafkah bahasa lain. Kalau zakat lebih mikro lagi. Dan kajian kita dalam beberapa pertemuan ini menerangkan siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Bila mengerujuk pada Al-Quran, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat.
ada 8 golongannya. Tentu akan diurai satu demi satu. Dari 8, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8 itu pada malam hari ini kajian kita memasuki mustahiq yang ketiga, yaitu namanya amil. Amil ini saudara sebenarnya dalam agama bukan mustahiq zakat. Agar kita bisa fahami, amil itu bukan mustahiq zakat, tapi amil itu mustahiq upah zakat namanya. Jadi bukan mustahiq zakat. Tapi dia dapat upah dari pengelolaan zakat, namanya ujratuz zakat. Bahasa kita orang gaji zakat. Dia enggak mustahiq tapi dia gaji. Amil. Sehingga amil itu saudara bisa ada bisa tidak. Kalau mustahiq bisa ada terus. Bedanya, kalau mustahiq ada terus, kalau yang namanya amil bisa ada bisa tidak. Kalau si empunya zakat bagi sendiri, maka amil tidak ada. Amil tidak ada. Tapi kalau yang empunya zakat enggak bagi sendiri, ada lembaganya, Laz At-Taqwa, lembaga amil zakat At-Taqwa umpamanya. Ini namanya ada petugas. Ini tidak bagi sendiri, maka amil ada. Jadi amil itu bisa ada, amil itu bisa tidak ada. Kalau kita orang yang punya harta bagi sendiri, amil tidak ada. Tapi kalau yang punya harta tidak bagi sendiri, maka ada namanya amil. Maka dalam bahasa agama dia berhak upah zakat. Bahasa kita orang gaji zakat. Sehingga bila ditanya amil ini dapatnya berapa persen, begitu. Kalau orang nanya, amil itu dapatnya berapa persen? Maka mulailah ada orang mengotak-atik jumlah mustahiq 8. Kalau jumlah mustahiq 8, 100 dibagi 8 sama dengan 12,5%. Begitu. Maka jatah amil 12,5%, 1/8. Enggak begitu. Namanya keliru. Salah dia. Amil itu dia berhak dapat upah zakat. Upahnya berapa? Tergantung standar daerah itu. Kan berbeda-beda antara masyarakat perkotaan dan masyarakat perkampungan. Jangankan begitu, kabupaten aja, upah minimum kabupatennya aja beda-beda. Karena tergantung PAD-nya. Mungkin Tangerang gedean begitu. Oleh karena itu saudara, amil ini
upahnya berapa ya? Upah layak kerja aja berapa? Kalau dia bulanan, sebulan berapa UMR tuh kalau di Tangerang umpamanya? Berapa itu? Hah? Berapa? 3,2 juta. Baik, artinya 3 jutaan gitu ya. Anggap dia 3 juta. Kalau upah tuh 3 juta, kita sebagai pengepul, nih mohon maaf, saya pengepul zakat umpama, bulan ini dapat 4 juta bulan ini, maka buat saya 3 juta, yang 1 juta ya buat yang lain, fakir miskin dan seterusnya. Begitulah namanya UMR. Bulan besok dapat 5 juta, ya kita 3 juta. Kalau tadi 3,2 ya 3,2, biar gampang 3 juta gitu, contoh doang. 2 juta dibagi, kebetulan dapatnya 3.500.000, ya 3 juta buat kita, 500 buat fakir miskin. Gede apa kecil tuh jatah amil? Gede apa kecil? Iya, jangan begitu cara ngitungnya, harus keseluruhan. Bulan berikutnya dapat 1 miliar, maka dia 3 juta, lebih dari itu dosa. Begitu. Itu namanya upah namanya. Ya, kita karyawan begitu. Ini perusahaan ini maju banyak, gajinya berapa? Iya segitu. Menurun gajinya, iya segitu. Namanya upah zakat umpama begitu. Tinggal diatur ada berapa. Itu namanya disebut amil. Jadi beda tipis antara amilin sama ambilin, tipis. Bedanya di B doang. Begitu. Beda tipis. Jadi kita harus menghitung upah. Berapa upah normalnya orang kerja tuh? Itulah amil. Masalahnya amilnya miskin juga. Nah, ini bab lain. Kalau berbicara begitu lain. Namanya double. Dia mustahik juga, dia amil juga, tinggal pilih mau milih mana. Kalau jadi mustahik ya fakir 5 juta, amil 3 juta, gua fakir aja dah. Iya, terserah dia. Begitu. Itu namanya amil. Wal amilina alaiha. Jadi agama itu capeknya orang dinilai oleh agama. Itu yang harus kita menjadi ukuran. Capeknya orang dinilai. Kan capek dia ngepul apa, enak dia ngumpulin. Kalau bahasa kasar, enak mata lu, harus keliling, harus ini, harus duduk. Ente sih enak. Apa juga kalau memandang mau enak. Ada orang naik mobil Mercy. Ya Allah, naik Mercy enak banget, cakep banget, hitam metalik, full AC, full musik, mobil cakep kayak begitu. Gua pengen kayak dia. Itu kita nongkrong di depan jalan apa, Raden Saleh, Raden Patah ya, Raden Saleh. Begitu lah, itu kan kata kita yang lihat. Dia kan lagi lihat kita juga, enak banget tuh orang pagi-pagi pas-pus ngopi Arabica, rokoknya Jisokam. Gua mana puyeng lagi, bini ngerongrong, anak susah diatur, bos di kantor marah-marah, lagi puyeng. Kan kita belum ngobrol sama dia. Lah doa kita orang miskin manjur, alhamdulillah diijabah. Kayak dia puyengnya kan begitu. Ya bukan mobilnya, kan kita kerja nggak kayak dia ya kan puyengnya, kan kita pengen kayak dia. Begitu. Jadi kita ndak begitu. Namanya orang kerja kan beda-beda.
beda-beda. Jadi wasalisu amilun, ketiga orang yang berhak menerima zakat namanya amil, petugas zakat. Petugas zakat itu jumlahnya ada 4 minimal tuh, ada 4, ibarat divisi ada 4 divisi. Amil tuh, amil ada 4. Yang pertama namanya bahasa Arabnya sa'in. Apa sa' tuh? Pengepul zakat. Dia ngambil ke warga-warga. Kalau dia zakat padi manggulin, begitu. Kalau zakat dia padi kayak begitu. Kalau zakatnya gandum ngambilin dari warga-warga ke rumah-rumah kayak begitu tuh. Namanya disebut sa'in. Kan dia harus ngambil, ngetok ke rumah-rumah, bawa-bawa. Pengepul bahasa kitanya. Dia bagian yang menarik harta-harta zakat dari rumah warga dikumpulkan pada lembaga zakat. Namanya sa'in. Gerai-gerai, gerai loket-loket zakat begitu. Itu 1. Wakatibin, 2 namanya tukang catat, sekretaris. Jadi yang nyatetin si fulan zakat berapa tuh, catat. Nyatet nih, bapak bayar zakat apa? Fitrah, baik. Berapa? Yo, jangan berapa, bapak makannya beras harga berapa? Saya sih biasanya yang 15.000, ya dikali 3, 15.000 kali 3 berapa tuh? Ya 50-an deh ya, kali 15.000. Kalau 10.000 35, begitu biar gampang dah ngitungnya. 10.000 35.000. Tapi saya sama bini sama anak 30, ya pakai kalkulator dah, hitung. Itu namanya sekretaris, tukang catat. Dia mengatur pemasukan, pengeluaran, ini mengatur. Ini disebut manajemen keuangan dan administrasi. Ini diatur supaya dia rapi nyatetnya, mana yang masuk, mana yang keluar, hari ini berapa, total, jumlah harian, pendapatannya. Itu dia digaji, wong nyatet, gaji. Nyatetnya ini namanya disebut katib, sekretaris. Catat. Berapa orang sekretaris, divisi sekretaris? Ya tergantung kebutuhan. Bisa aja pimpinan sekretaris, ada wakilnya, ada macam-macam. Kalau tergantung kebutuhan. Itu mengelola zakat namanya. Sekretaris. Dia mencatat zakat-zakat yang diberikan oleh para muzaki, yakni pemberi zakat. Dicatat, bapak anu, RT anu, ini begitu. Itu dicatat yang rapi. Begitu. Kemudian ketiga, waqasim. Qasim tukang distribusi, tukang bagi. Jadi ada yang ngepulain, ada yang bagi lain.
begitu. Lain orang, jangan yang ngepul dia, yang bagi dia, ntar ditukar. Zakat si A dikasih si B, zakat si B kasih si A, yaitu muter aja. Kan kalau udah diambilin dari orang-orang mustahik lah, berarti dia mustahik, dia mustahik. Mana yang kagak mustahik? Muzaki, diambilin dari muzaki yang zakat, kan ngalirnya lain, begitu. Masa dari hulu ngalirnya ke hulu, begitu. Dia bagian hulu, ada bagian hilir, begitu. Ini bagian distribusi. Ini siapa nih? Bagiannya tentu. Ada berapa orang miskin di RT anu, ada berapa orang fakir, ada berapa sabilillah. Catat. Nah, udah nih jumlahnya nih, mustahik di ini. Baik, bagian ini jumlahnya ada sekian, yang dibagi ini dulu, sebab yang ini bulan lalu udah dibagi nih. Ya, begitu. Itu namanya amilin. Kelompoknya disebut amil, amil zakat. Tuqasim namanya. Keempat namanya hasyir. Hasyir nih yang tukang ngumpulin daripada orang-orang yang berzakat, dan ngumpulin juga orang-orang yang menerima. Kalau hasyir beda dengan sain. Kalau sain mau tinggal ngambil sesudah ada pencatatan. Jadi pertama hasyir dulu, catat. Ini mustahik, ini muzaki. Udah nih nomor 1, baik, bagian ngambil. Ambil, sudah ambil, catat. Yang dicatat yang dia terima aja oleh sekretaris. Tadinya sih dari sononya banyak nih, ada 5 juta, nyampe mari lewat di jalan jatuh, tinggal 4,5. Ini catatnya berapa? Ya 4,5. Lah kan kita nerimanya 4,5 sampai sekretaris. Kalau ditulisnya 5, hilang ini yang 5 ini nih 500. Tanggung jawab dia. Tuh katib tuh. Dari katib jadi pertama pengepul, jadi pencatat dulu. Bahasa katanya hasyir tuh tim survei. Hasyir tuh tim, artinya siapa yang mustahik zakat, siapa yang muzaki. Sudah baik, udah nomor survei, baru ambil. Habis ambil dari sono pindahin, lalu kemudian dicatat. Habis dicatat bagi. Begitu. Ini namanya disebut amilin, amil zakat. Maka dia dapat upah zakat. Realnya pertanyaannya, amil ini siapa? Begitu. Amil itu saudara yang bagus adalah orang pemerintahan. Itu yang bagus. Kenapa? Pertanyaannya. 1, bahasa Quran, khudh, ambillah olehmu. Siapa yang ambil? Pemerintah yang bisa mengambil. Jadi amil itu dari pemerintahan. Maksud agama biar tidak motong dana zakat. Kan dia udah digaji. Jangan dia udah digaji juga ngambil juga, dosa dia. Kalau dari pemerintahan tuh, maksudnya begitu. Amil tuh dari pemerintahan. Kalau walaupun bukan pemerintah juga sama nih jatah amil. Umpama kita apa nih, kita Karangmulya Karangtengah ini ya, Karangtengah. Kita bikin persatuan lembaga amil zakat Karangtengah. Kata kita lembaga amil zakat Karangtengah, begitu. Nah, lembaga 5 orang lah, kita sama teman kita 4, berlima umpama. Lalu kemudian kata siapa ya? Kata Ustadz Habib,
baik sebagai orang kaya di Karangtengah, orang 5 ini yang ngegaji saya. Kata Ustaz Habib, saya yang gaji, lu kerja kumpulin zakat, catat, atur, bagi. Yang ngegaji lu pada saya, maka digaji dah saya. Kita orang, saya sama orang 4 ini. Nah, saya nggak boleh ngambil lagi dari situ karena saya sudah ada yang bayarin gaji saya. Itu sama kayak pemerintah tadi. Kalau pemerintah kan otomatis tidak perlu ada penyandang dana untuk operasional, nggak perlu. Jangan juga kita pemerintah juga, kita ngambil juga, ya ini mau ambilin lagi. Jadi justru ngambil dari pemerintah tuh dia udah digaji, enak di situ. Ini bakal muncul lah di dalam jabatan ada lahan basah, lahan kering, rebutan dah. Itu karena salah mengatur. Akhirnya yang di bagian keuangan, perpajakan gajinya selangit. Kerja di BI gajinya selangit, sama presiden bisa gajian gede BI begitu. Ini padahal kudunya presiden yang lebih tinggi gitu. Ini karena ini pegang uang masalahnya, biar nggak risih. Bukan begitu, diatur yang rapi. Islam tuh paling cakep, tata kelola kerapihannya diatur. Cuman karena kadang kita lembaga-lembaga di pemerintahan ini kurang merata, mohon maaf. Kenapa dikata kurang merata? Kadang kalau kita harus bagi zakat harus ngajuin proposal dulu lah. Kalau proposal mana ngerti orang miskin buta huruf proposal. Maka mau tidak mau tuh yang kayak di masjid-masjid itu perlu juga. Jangan dibantai masjid ini, ndak ambil ini, ndak begitu. Nanti siapa yang mau nolongin orang miskin-miskin itu? Susah. Begitu susah. Jadi kalau pemerintah tuh begini, ini bagian amil nih kalau di pemerintah. Kelurahan umpama, kelurahan dia sebagai regulator. Jadi berapa di kelurahan ini, kelurahannya apa? Karangtengah juga, baik, kelurahan Karangtengah ada berapa RW sekelurahan Karangtengah, begitu. Cari dah, anggap deh ada berapa ya, kira-kira anggap deh ada 20 umpamanya. Maka per RW ini beda-beda, yang kayanya beda-beda, yang miskin beda-beda, dia punya data. Jadi dia masuk ke kelurahan untuk turun lagi. Jadi pemerintah tuh begitu, masuk untuk turun, dia ngatur. Karena dia udah digaji untuk ngabdi masyarakat, dia ngatur. Cuman kadang nasib kita di belakangan ini, kadang kalau di pemerintahan ini kadang kayak bubu. Tahu bubu nggak? Uang neger-neger itu buat ngambil ikan. Kalau udah masuk nggak bisa keluar biasanya. Udah masuk nggak turun lagi. Waduh, rada repot kalau begini nih. Maka diperlukan itu pembantu yang di masjid-masjid itu. Kasihan masyarakat nggak ketanganan begitu. Padahal dia tuh bagi begitu. Ada berapa di RT ini yang susah, catat, dia lebih tahu tuh. Karena orang nagih nanyanya ke RT, mana rumah Pak Ahmad, gang ini begitu. Tahu RT. Kenapa? Ini masalahnya ada cicilan. Begitu. Itu tahu RT. Apa aja tahu. Oleh karena itu dia tuh bagian yang mengetahui mana miskin, mana tidak, dia tahu. Begitu, agar supaya bisa dibantu dari dana zakat. Tahu. Jadi kita tahu tuh, ini distribusi. Jangan sampai kayak zakat fitrah, sampai lebaran masih numpuk aja belum dia bagi-bagi. Begitu. Ini jadi repot. Makalah kalau kita zakat itu yang namanya amil, kembali dia bukan dapat zakat
tapi dia dapat upah zakat. Sehingga anda itu dia orang kaya jadi amil, boleh aja. Dia orang kaya, dia mau jadi amil aja dah, mau kerja ini enggak apa-apa. Dia tapi bukan karena kayanya, karena kerjanya. Jadi ya kerjanya. Syukur-syukur gua enggak minta gaji, cakep. Kan bisa dialihin. Begitu, jadi banyak kan. Itu kayak begitu. Inilah disebut amil. Bagi aja. Begitu. Maka amil itu ada pengepul, ada steam survey, ada pengepul, ada pencatat, ada pembagi, ada yang ngumpulin orang-orang miskinnya, ngangkut apa, itu semuanya itu masuk dalam kategori amil. Maka inilah yang kemudian dia harus digaji. Tapi kalau yang di masjid-masjid itu namanya amil bantuan, bukan amil yang sesungguhnya. Amil yang sesungguhnya diangkat oleh pemerintah, itu yang lembaga-lembaga itu. Baz, namanya Baznas, ada Bazda, begitu. Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat daerah. Ini dia pengepul, dia bagi, sehingga dia bisa mengatur, menyampaikan kepada pengelola zakat ini, masyarakat sini, ini harus dibantu sekian biar dia bangkit, karena cukup potensial dari nilai bisnisnya, dia duluan prioritas biar dia maju. Begitu. Itu kayak begitu. Sama seperti hadis Nabi terkait dengan kemarin Muharraman. Kalau pengen benarnya begini, ya moga-moga nih kan jamaah nih Bapak Ibu semuanya Allah besok lusa kasih rezeki luas, ya kan, kaya, rezekinya banyak, menjadi hamba Allah yang bermanfaat untuk banyak orang. Ngamalin hadis Nabi ini begini. Ada hadis bunyinya ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan kafilnya anak yatim di surganya begini, berdekatan dengan Nabi, kayak jari telunjuk dan jari tengah, sekapling dengan Nabi. Orang yang kafil yatim. Kafil ini apa? Diartikan oleh orang, aku dan orang yang nyantuni anak yatim begini. Ini namanya keliru. Enggak begitu hadisnya. Bahasanya bukan menyantuni, tapi kafilul yatim. Apa kafil itu? Kafil itu artinya membiayai anak yatim sampai sukses, dari SD sampai kuliah sampai dia kerja. Itu namanya disebut kafil. Namanya kafil. Jadi kita tak usah banyak piara yatim, mohon maaf. Kalau kita duitnya banyak, ndak usah, bukan nggak boleh banyak, bukan. Namanya disebut ajas manfaat. Kita punya duit, berapa ya yang buat yatim? Biar gampang, 3 juta dalam 1 bulan, umpama 3 juta alokasi yatim kita dalam 1 bulan, 3 juta. Baik, 3 juta kalau dibagi 10.000
Satu orang kan dapat lumayan banyak. Begitu. Lagi 100.000 30 orang. 10.000 300-an orang. Nggak usah begitu, satu orang aja. Yatimnya kita tanya, kamu mau sekolah mau mondok? Mondok. Mana yang kita kuat dengan dana yang ada? Sekolah aja, sekolah. Sampailah kuliah. Kamu kuliahnya jurusan apa demennya? Saya jurusan ekonomi. Saya demen ngitung-ngitung. Akunting aja dah, akuntansi. Baik. Coba cari yang semesternya 4 juta umpama. Karena kita hitung-hitung buat beli buku, buat apa segala macam, 3 juta kan semester. Begitu umpamannya. Baik, atau yang 3 juta, ada 3 juta. Baik, kamu kuliah, minta dananya sama saya bayar. Sampai dia kerja. Ini namanya kafir. Nanti tuh orang sama agama nih tujuannya Nabi, yang dibiayai oleh kita, satu orang ketika dia sukses dari pejabat atau jadi orang kaya, pengusaha sukses, dia bakal nyantuni yatim lagi. Dia sukses lebih dari kita duitnya. 3 orang, udah 4 yang kurang. Itu namanya produktif. Namanya produktif. Namanya terus aja sampai dia bisa kerja. Udah kerja, dah ente Pak saya makasih dibantu Bapak, ndak usah sama saya makasihnya, ente bantu lagi yang lain, yang ente mampu siapa kek. Tuh begitu. Itu namanya ana wa kafilul yatim. Itu kayak begitu. Tadinya Imam Ali bin Abi Thalib tuh waktu embargo Mekah, ngalami embargo pasokan segala macam susah, kafir Quraisy kena boikot, Abu Thalib jatuh bangkrut, anak-anak Abu Thalib banyak, Nabi ngambil Ali. Ali ini anak angkat Nabi awalnya, karena Abu Thalib susah. Begitu diambil. Ada Sayyidina Ja'far, itu di Abbas ikutnya, anak Abu Thalib ini kemana-mana ini diambil, dibiayai kayak begitu sampai sukses. Jadi ndak usah banyak, bukan kami nggak boleh banyak, silakan kalau kuat banyak, begitu biayai sampai berhasil, itu nilainya besar. Nanti dia bakalan membantu orang lagi karena dia berasa dulu sukses ditopang oleh orang banyak. Tapi kalau kita 10.000 manfaat tapi sebentar, kurang, dididik aja, sekolahin, nggak usah banyak, punya 1, 2, 3 yatim, didik aja. Ayo siapa yang mau disekolahin, kita sekolahin. Caranya begini, dulu ada daerah Pondok Aren tuh kami betulkan supaya rapi. Jadi suka tiap bulan ada kelompok satu masjid nyantun yatim. Lumayan dari masyarakat itu berhasil tiap bulan. Kata kita jangan bagi begitu, jangan bagi sekolah, ntar bagi baju. Kalau sekedar begitu kurang manfaat. Jadi bagaimana? Jadi kalau kerjaan kami nih, kami dulu anak masih kecil-kecil enak, jadi masih kemana-mana uang kami itu. Jadi rapotnya diminta, jangan enggak kalau kita tukang nganten yatim tuh rapotnya diminta. Jadi ada janda enggak punya sekolahin, rapotnya ambil, setiap rapot sini rapotnya, mohon maaf rahasia itu jangan dibilang sama dia, nggak perlu dibaca rapotnya, cuman taruh aja di rumah. Itu pasti dipikir dibaca tuh sama dia. Jadi sehingga si ibunya enggak serta-merta minta duit doang, ada tanggung jawab nyekolahin anak. Jangan kita mohon maaf yang penting gue nyantunin,
Pokoknya tiap bulan gua bantu dah anak-anak tuh nggak punya, nggak begitu. Dilihat juga outputnya. Jadi rapot itu penting. Kalau kami suka ambil rapotnya. Daerah Pondok Aren tuh waktu rapotnya diambil, orang tuanya mulai mikir, lu belajar yang bener, malu emak kalau minta duit doang. Lu belajar. Jadi ibunya jadi pengawas kita. Ibunya begitu. Jadi kita kan bagian supaya dana aja nggak ngawasin. Kan harus ada pengawas tuh anak. Makanya sedikit anak yang tinggal di panti berhasilnya. Berapa banyak anak yang tinggal di panti yang dijamin semuanya keberhasilannya? Jujur tidak banyak, karena kontrolnya kurang. Itu kami pelajari, itu kurang kontrolnya. Jadi kontrol ini, jadi rapotnya diambil. Kami biasanya nih kalau dulu rapotnya kami ambil. Tanya, ini kenapa kuliah mata kuliah bahasa Inggris lemah? Pak, begini. Yang lain pada kursus di LP lah, di ini, di itu. Oh, berapa itu biaya kursus? Kian, baik. Tapi saya nggak mau ke sono. Saya pengennya di Pare aja. Kan lumayan liburan panjang ini di Kediri. Oh iya, baik. Berapa di Pare? Coba cari mobil. Itu tiket kereta. Berapa menuju Kediri, berapa di sananya, coba ngintip-ngintip. Moga Bapak bisa kuat. Begitu, biar berhasil. Ada yang kerja di BCA, anak-anak tuh kita biayain begitu, ada kerja di BCA, ada ya banyak, ada yang bukan yatim, duafa gitu. Yang penting dia bisa menghidupi diri. Nanti dia bisa bertanggung jawab dan berterima kasih sama orang lain. Itu kayak begitu. Bagus. Jadi rapotnya aja diambil. Itu kalau rapot diambil, orang tuanya tuh mikir. Jangan sampai kita nyetor doang, ntar minta baju. Jadi mau minta baju, bukan kita nggak boleh minta baju. Maksudnya bantuin saya, Anda bagian ngawasi anak Anda. Urusan pendidikan pembiayaannya Anda nggak usah pusing. Jadi Anda ngontrol aja. Jadi enak. Bantuin kami. Kita kan nggak keburu untuk kontrolnya, susah. Andalah yang dekat dengan anak, maka Anda kontrol. Begitu. Kalau di pondok udah ada enak begitu. Kalau di rumah-rumah ini kan susah kita kontrolnya. Maka rapotnya diambil. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan rapot diambil mulai perubahan. Yang kuliah IP-nya 35, 3,6, 3,7, 3,9, macam-macam. Ada yang 4. Itu begitu. Karena dia bertanggung jawab. Karena setiap mana kartu hasil studinya, KHS-nya mana? Begitu, sini kartu hasil studinya. Selalu saya minta itu. Kartu hasil studinya mana? Padahal nggak dibaca, jujur aja. Mana keburu baca-baca begitu. Begitu. Nggak keburu. Begitu. Jadi cuma kita ambil aja. Untuk tanggung jawab doang. Jadi mereka terpacu. Jangan sampai kita nggak ada tanggung jawab, itu aja. Jadi ini supaya kita bisa berhasil nganterin anak-anak tidak berpunya supaya berhasil. Kalau berhasil enak, saudara. Benar, nikmat. Berhasil itu nikmat. Jadi itu begitu. Daripada mohon maaf nih kita 1000, ntar lagi nyantuni 2000, tapi menang banyak tanpa ada buah. Coba dikecilin dari 1000 menjadi 10 orang, kolain. Ini bisa mengentaskan. Yang tadinya banyak bisa dikit. Itu kayak begitu cara pengelolaannya. Artinya saya berharap jamaah bila besok lusa rezekinya banyak, tuh model begitu jalanin. Dan karena ini bukan sekedar teori, prakteknya sudah dijalanin, berhasil. Bertanggung jawab. Begitu, bertanggung jawab. Itu pasti begitu. Nah, begitulah bagian pengepul zakat segala macam ini harus tahu tuh standar orang nih miskin, anaknya banyak apa dikit. Nggak perlu sama. Jangan sampai adil itu sama, jangan. Ini ada miskin, anaknya 5. Ini satu keluarga. Miskin, anaknya 2 atau 1. Berarti kan 3 orang dia.
dengan anak 1. Ini anaknya 5, berarti kan 7. Ya jangan sampai sama bagi duitnya. Gedean lah yang ini. Begitu. Gedean. Gitu. Umpamanya yang ini biar gampang. Yang anaknya 1 berapa? 200.000. Yang anaknya 7 nih, masih kecil-kecil. 7. Ya, jadi 200.000, 400, minimal 300. Kalau yang ono ngiri, suruh tahajud malamnya. Ya Allah, beri saya anak lagi 6 lagi kayak dia, ntar saya kasih. Ya jangan begitu, kan tingkat kesusahannya. Adil tuh bukan sama, sesuai kebutuhan. Kan kasihan juga dia. Gitu, anaknya banyak. Jadi biar dinilai. Islam kan punya moto, banyak anak banyak rezeki, masing-masing punya rezekinya. Jangan sampai kita yang hancurin moto Islam. Anaknya banyak, jatahnya banyak. Begitu, rada gedean dikit. Jadi adil tuh. Jangan takut kita dicela sama masyarakat. Loh kok beda cara baginya? Ini curang nih. Dia tidak tahu. Kita menjalankan ajaran Nabi supaya rapi. Kalau yang protes boleh datang ke rumah. Itu begitu. Nanti diterangin. Ente doa biar miskin kayak dia. Ntar gue samain. Kurang ajar. Iya begitu. Ente kan mendingan. Biar dikata miskin masih punya motor. Yang ini kan kagak. Misal ada gedean kasihan. Ente kan cuma bensin doang. Jadi itu cara membagi. Itu namanya prinsip keadilan. Inilah amil-amil termasuk yang membantu zakat di masjid, musola, segala macam itu harus mengerti bagaimana cara mendistribusikan supaya cakep, supaya rapi. Ini daripada pengelolaan zakat yang diatur. La qodin wawalin. Qodi pejabat enggak. Jadi pejabat kalau jadi amil dia enggak dapat gaji. Begitu maksudnya. Atau bukan pejabat tapi ada yang nanggung ngegaji, itu juga tidak perlu digaji dari zakat, udah tercukupi dari yang lain, kecuali dia sekedar ngasih minum es doang, itu sih bukan gaji dia. Ini buat ngopi, kan di depan masjid At-Taqwa itu kan ada warung kopi tuh, buat ngopi umpamanya, kan begitu kira-kira kan. Nah nih buat ngopi, begitu. Nah itu sekedar begitu. Dah, wallahu alam. Silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan.